Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 1, ayatnya yang ke-20, demikianlah bunyinya. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat beralih. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Saudara, ada lagu kor yang biasa dikumandangkan di tengah-tengah ibadah kita gereja HKBP, yang isi lagunya sipatasai sukun-sukun, rohaku sai lulu-lului, didiado debata. Saudara yang kekasih, lagu ini adalah gambaran manusia sedang mencari Tuhan dalam pergumulannya yang berat, apakah karena sakit yang tidak kunjung sembuh, apakah ada pergumulan pekerjaan, pergumulan menghadapi anak-anak, seolah-olah tidak ada pertolongan di dalam pergumulannya. Sehingga dia muncul lagu ini berkata, sipatasai sukun-sukun, rohaku sai lulu-lului, didiado dibata. Di manakah Tuhan dalam kehidupanku? Ini satu kejadian. Tetapi kita melihat ada kejadian-kejadian kehidupan yang berbeda. Contoh misalnya ada di berbagai negara, terutama adalah di negara maju, yang sekarang ini menjadi sebuah fenomena mengalami kemunduran rohani yang dengan berani sekali, yang dulunya mereka Kristen tetapi dengan gamblang mereka menyatakan diri sebagai ateis. Dan mereka bangga menyatakan diri sebagai ateis dengan berbagai-bagai alasan. Salah satunya adalah alasan teknologi. Saudara, ini memperlihatkan di hal yang berbeda yang saya ucapkan tadi, di mana manusia selalu mencari Tuhan dengan akalnya, dengan pikirannya. Padahal manusia itu terbatas. Padahal manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin kita sebagai orang yang diciptakan mencari Tuhan Sang Pencipta? Kecuali adalah Allah sebagai pencipta itu memperkenalkan dirinya dan menyatakan dirinya kepada manusia. Dan ketika Tuhan telah menyatakan dirinya, manusia tinggal meresponnya. Apakah percaya kepada Tuhan ataukah tidak percaya kepada Tuhan? Nah, itulah saudara yang terjadi pada zaman kitab Rom ditulis ini. Paulus mengingatkan umat Tuhan pada saat itu agar mereka tidak mencari-cari alasan, agar mereka tidak mencari-cari Tuhan secara fisik, karena tidak akan mungkin manusia dapat melihat Tuhan secara fisik. Karena Tuhan itu adalah Allah yang maha kudus, ada Allah yang maha mulia, sementara kita manusia adalah yang penuh dengan dosa, keterbatasan. Kita tidak bisa melihat Allah karena kita berdosa. Allah yang maha suci dan mulia tidak bisa didekati. Saudara, secara fisik kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi Allah punya sesuatu yang Dia nyatakan di dalam karyanya. Dan pikiran-pikiran Allah itu dapat kita lihat. Dan isi hati Tuhan itu dapat kita lihat. Lewat apa? Dinyatakan oleh Paulus pada hari ini, lewat karyanya sejak dunia diciptakan. Inilah yang disebut dengan Allah menyatakan dirinya secara umum kepada manusia lewat ciptaan Tuhan yang luar biasa. Di sana ada karya keajaiban Tuhan. Lewat keberadaan diri kita sebagai manusia, bila kita mempelajari anatomi tubuh, di sana pun kita bisa melihat karya pikiran Allah yang luar biasa yang Dia nyatakan di tengah-tengah kehidupan manusia.
Nah, tinggal sekarang apakah manusia dapat menerimanya? Apakah manusia dapat meresponnya? Tuhan berfirman, Tuhan menyatakan karyanya, Tuhan menyatakan pikirannya, Tuhan menyatakan dirinya lewat ciptaan yang ada di dunia ini. Manusia tinggal meresponnya. Karena itu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, renungan untuk kita pada hari ini mengingatkan kita semua yang membaca firman Tuhan pada hari ini. Jangan bertanya lagi, di mana Tuhan? Jangan bertanya lagi apakah Tuhan ada atau tidak. Tetapi yakinlah dan percayalah, Tuhan itu ada. Tuhan itu maha karya, Tuhan itu maha agung. Dia ada di sekitar kita. Dia ada di bumi ini. Pemazmur berkata, bumi menceritakan kemuliaan Tuhan. Keagungan Tuhan ada di langit. Keagungan Tuhan ada dalam ciptaan yang lain. Keagungan Tuhan ada pada tumbuhan, pada setiap kejadian-kejadian sejak dunia diciptakan hingga pada saat ini. Ada banyak keagungan-keagungan Tuhan. Persoalannya adalah apakah hati kita terkoneksi dengan keagungan Tuhan, atau mata hati kita tertutup oleh keagungan dan karya Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan pada hari ini, mari kita buka hati kita kepada karya keagungan Tuhan. Mungkin kita butuh sebuah perenungan, kita butuh sebuah kesendirian, kita butuh untuk meditasi, melihat, merasakan karya keagungan Tuhan. Maka saudara, inilah caranya bagi kita untuk mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, terutama karya dan keagungan dan kasih Tuhan itu. Di puncaknya kita bisa melihat lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menolong kita semua, untuk menyelamatkan kita semua menjadi orang-orang yang memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat kita menikmati karya keagungan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Berilah keinsapan bagi kami Tuhan, bagi seluruh umat Tuhan, untuk dapat punya kepekaan melihat karya pikiran Tuhan yang maha baik. Karena pikiran Tuhan di atas segala-galanya. Kendati pun ada banyak teknologi, kemajuan yang semakin hebat dan luar biasa, di balik itu pun ada karya, ada pikiran Tuhan di dalamnya lewat pengetahuan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang Tuhan telah unjuk di tengah-tengah bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan kami untuk kami dapat melihat Tuhan lewat peristiwa-peristiwa kehidupan kami. Tolong kami supaya kami dapat melihat karya Tuhan dalam bumi ini dan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami memuji Tuhan. Setiap bumi dapat memuji dan memuliakan Tuhan, setiap lutut berlutut menyembah dan memuji Tuhan, dan setiap mulut mengaku bahwasanya Tuhan adalah Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua, seluruh jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang akan beraktivitas dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh aktivitas kami, diberikan Tuhan kekuatan, diberkati oleh Tuhan, sehingga lewatnya pun kami mengenal Tuhan dalam seluruh aktivitas kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang berduka cita, Tuhan hibur pada saat ini. Orang-orang yang sedang bergumul mencari Tuhan, biarlah mereka menemukan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang selalu mendampingi, menolong, dan memulihkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.